سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Urba atas lantunan ayat suci yang menyejukkan hati kita semua. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IPB. Kepada operator kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
teman-teman, saya ingin kepo sedikit nih. Sebelum kita mulai ke materinya, kira-kira aku mau nanya dulu nih, kira-kira apa aja sih motivasi hadirin sekalian dalam mengikuti webinar hari ini? Baik, mungkin kepada Mbak Lita Fitriani. Mbak, kira-kira apa ya motivasi dari Mbak Lita dalam mengikuti acara pagi ini? Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Sebelumnya selamat pagi. Motivasi perkenalkan, saya Lita Fitriani. Motivasi saya mengikuti webinar ini itu karena dari topiknya saja sudah menarik, yaitu sikap cerdas dalam virtual meeting. Karena kan dalam masa pandemi ini tuh apapun serba virtual, serba online. Jadi saya perlu tahu tuh gimana cara-cara yang baiknya sih agar saling menghargai walaupun tidak bertemu secara langsung. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lita, luar biasa sekali. Semoga motivasinya terpenuhi ya setelah mengikuti webinar pagi ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara ini, saya akan memperkenalkan pemateri kita. Namanya adalah Kang Padipai, yang merupakan alumni IPB University dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi kita panggilnya pakai Kang aja nih, biar agak selama menjadi mahasiswa, Kang Padi ini tuh aktif banget, nggak cuma di bidang akademik maupun non-akademik. Bang Pardi ini merupakan mahasiswa berprestasi IPB bidang ekstrakurikuler lingkungan hidup tahun 2012, Duta Lingkungan Hidup Terfavorit tahun 2010, aktif menulis program kreativitas mahasiswa, serta banyak banget prestasi lainnya sampai itu saya baca CV lembar-lembar. Nah, saat ini Bang Pardi bekerja sebagai staf media komunikasi di Forest Watch Indonesia, aktif menjadi pembicara mengenai isu lingkungan, perubahan iklim, public speaking, volunteerism, dan leadership. Selain itu, bekerja juga sebagai penulis. Untuk itu, rekan-rekan, mari langsung saja kita beri sambutan yang meriah kepada pemateri kita, Kang Padipai, dengan fitur reaction tepuk tangan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bang, sehat ya Bang? Halo, sehat alhamdulillah teman-teman. Suara saya kedengeran ya Pak ya, ibu-ibu, sama teman-teman semuanya. Kedengeran, ya. Ketemu lagi nih silaturahim sama Bu Ati, Bu Niken juga. Selamat pagi Pak Ahmad Bastari, salam kenal Pak. Saya Pardi, alumni MSP dulu Pak, Manajemen Sumber Daya Perairan. Sekarang saya lagi fokus di Forest Watch Indonesia, lembaga pemantau kehutanan sebagai media dan komunikasi gitu. Nah, sebelumnya seminggu yang lalu ya Pak ya, mungkin sekedar cerita sedikit sama teman-teman, diminta buat sharing nih terkait dengan Zoom. Gimana sih sikap etika kita ketika kita menghadapi pembicara ataupun teman-teman ya, semua serba virtual. Kita juga ingin sharing sedikit gitu Pak. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu saya baru saja menikah, jadi mohon doanya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi baru bisa sekarang gitu ya. Mungkin biar kita lebih cair, kita langsung sharing aja ya Pak ya sama teman-teman Ibu Niken juga bagaimana sih sikap kita ketika virtual meeting gitu. Mangga teman-teman boleh di-share share screen. Panitia boleh minta share screen. Karena saya minta tolong panitia buat ini ya, buat minta di-share screen karena saya melalui via HP gitu. Jadi nanti share screen dari panitia gitu. Monggo, panitia. Ya terlihat belum ya? Ya sudah. Oke. Ya teman-teman, jadi ini gimana sih? Saya akan sharing sedikit cerita gitu ya. Alhamdulillah ketika saya di tim sekarang di media dan komunikasi di Forest Watch, memang tugasnya sebelumnya itu kita membuat Zoom meeting. Kita kan sebelumnya juga mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi, kegiatan-kegiatan meeting atau pertemuan juga gitu kan secara offline gitu. Nah, tapi setelah kita pandemi COVID gitu ya, dan kita nggak bakal tahu sampai kapan beresnya, kita juga tetap kegiatan virtual, terus juga kegiatan bersosialisasi juga tetap terjalin gitu. Karena memang kita punya prinsip
etika itu harus diutamakan gitu teman-teman. Nah, banyak ini mungkin hal sederhana gitu, tapi banyak orang-orang yang belum tahu gitu kan apa sih bagaimana tips and triknya etika ketika kita berkomunikasi, berdiskusi melalui virtual meeting, terus juga bagaimana sih pengalaman saya atau triknya bagaimana sih. Jadi di sini saya akan sharing terkait dengan etika virtual meeting, tips dan trik sederhana komunikasi digital. Next, boleh next. Nah, jadi teman-teman tadi saya ceritakan efek pandemi juga kita harus semuanya berubah gitu kan. Tadi ya kita offline sekarang menjadi online gitu. Nah, sekarang juga kita berubah juga nih teman-teman dari kita sebagai makhluk sosial, kita berubah menjadi makhluk digital gitu. Jadi semua juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari, dalam aktivitas kita bekerja, kita meeting dengan siapapun, yang penting pesan-pesan itu tetap tersampaikan. Next lagi teman-teman. Nah, kalau berbicara virtual meeting itu banyak banget teman-teman. Mungkin yang teman-teman itu banyak banget ada Skype, ada Zoom meeting, ada juga Google Meet, ada juga WhatsApp dan masih banyak yang lainnya gitu. Tapi semua itu memiliki konsep yang sama. Artinya kita adanya komunikasi yang saling terjalin gitu dan tetap juga etika itu perlu diterapkan dan dijalani. Bagaimana sih komunikasi itu berjalan dengan santai juga tanpa memihak kepada siapapun. Next. Nah, inilah etika digital. Jadi, bagaimana sih kita beretika ketika kita bertemu sama orang lain, terkait dengan bagaimana penampilan kita, gerak tubuh kita, sikap kita, dan latar belakang kita. Itu sangat menentukan. Jadi, jangan sampai ketika kita harus menyampaikan sebuah pesan, itu terkendala karena ada penampilan kita, gerak tubuhnya kita, sikap, sama latar belakang kita juga. Next lagi, boleh? Nah, saya akan sharing terkait sebelum online sama sesudah online juga dan ketika sedang online gitu. Nah, sebelum online juga yang pertama cek sinyal ya. Itu pasti tentu banget karena semua juga apalagi Zoom ini kan pakai sinyal ya, pakai kuota juga. Jadi teman-teman juga harus mencari gitu. Nah, sekarang cari sinyal nih, sinyalnya apa lebih mudah. Nah, teman-teman juga melakukan sebuah virtual Zoom harus dilihat juga misalnya di daerah itu bagaimana sih, apakah lebih cocok memakai Simpatika atau M3 atau bagaimana. Jadi harus kita cek sinyalnya, jangan sampai ketika kita berdiskusi itu suka putus-putus ataupun suka live group diri gitu. Next, itu sebelum online ya. Yang pertama itu cek sinyal. Yang kedua, konfirmasi tadi. Jadi juga makanya tadi saya juga minta maaf kenapa tadi saya agak telat 5 menit karena tadi itu kita suka banyak hal-hal yang tidak terkendali gitu seperti apps-nya suka error, tadi juga saya cek lagi saya install ulang akhirnya bisa. Kenapa? Jadi jangan sampai kita telat gitu. Jadi kalau bisa 10 sampai 15 menit gitu kan. Terus juga konfirmasi jika telat tadi makanya ketika saya datang saya minta maaf dikarenakan di aplikasinya itu error harus diinstal ulang gitu. Kita itu perlu konfirmasi yang pertama kita menghargai waktu. Karena menghargai waktu tim panitia yang sudah membuat sebuah acara. Yang kedua juga menghargai pesertanya, ya enggak. Jadi jangan sampai nanti seharusnya pembicara sudah hadir namun pesertanya sudah datang duluan gitu. Jadi adanya saling menghargai seperti itu. Nah, jika telat konfirmasi gitu. Bisa via chat ataupun ngomong langsung di depan. Oke, next lagi. Ini etika-etika sederhana ya. Nah, yang pertama tadi saya juga menjelaskan ya, nama saya Pardipa, itu juga asal lembaga saya sekarang fokus di media dan komunikasi di Forest Watch. Kenapa? Jadi hal ini yang simple dan sederhana. Jadi biar teman-teman juga tahu ya bagaimana cara kita berinteraksi. Karena kenapa teman-teman? Biasanya kadang ya peserta itu suka bingung. Aduh ini manggilnya apa ya? Pakai Kangka, pakai Maska, pakai Pakka gitu. Jadi ada rasa segan gitu. Dan kita juga nggak tahu kan bagaimana orang-orang interaksinya kan beda. Ada yang supel, ada yang pemalu, ada yang pendiam gitu. Jadi lebih baik ketika kita menjelaskan di awal perkenalkan diri sama nama asal lembaga. Itu hal sederhana tapi efeknya sangat dahsyat. Next. Nah, penampilan sesuai kegiatan. Jadi makanya teman-teman karena ini juga kegiatan mahasiswa juga kita sharing dengan masyarakat Desa Cikarawang gitu ya. Jadi disesuaikan nih sesuai penampilan. Makanya saya pakai kemeja gitu kan. Pakai sederhana tapi tetap sopan ya gitu kan. Terus juga
Kalau misal teman-teman misalkan suka virtual Zoom sama teman-teman ya mungkin pakai kaos. Kalau diskusi dengan perusahaan atau dengan manajemen, nah biasanya kan pakai jas atau pakai kemeja atau pakai blazer gitu. Jadi disesuaikan. Kenapa? Itu yang saya bilang. Pertama itu menghargai. Karena jangan sampai ketika kita diundang, kita itu konteksnya beda. Itu. Jadi harus ingat teman-teman, prinsip kita itu adalah meskipun kita sekarang sedang online, tapi kita harus menganggap bahwa kegiatan kita seperti offline gitu. Jadi disesuaikan dengan kegiatan. Jadi penampilan itu sangat menentukan. Selanjutnya, kita saling sharing ya jika yang bertes silakan. Nah, yang kedua tempatnya cocok. Ya, itu makanya. Jadi sekarang saya lagi di rumah gitu ya, kan di luar lagi rame banget nih. Nah, akhirnya saya mencari tempat yang cocok, yang sinyalnya bagus, yang suasananya tenang, tidak berisik, pencahayaannya juga. Nah, saya juga pakai ring light ya. Kenapa itu? Karena penting banget teman-teman, biar lebih jelas gitu. Mungkin karena muka saya hitam, jadi ya sering ke hutan, keluar masuk hutan, jadi seperti ini gitu. Tapi yang penting adalah komunikasi itu berjalan lancar, tempatnya juga cocok gitu. Next lagi. Nah, arah kameranya teman-teman. Jadi kami serahin teman-teman dan suaranya kan. Jadi teman-teman juga mencari suara yang yang tenang gitu ya, yang nggak ada suaranya gitu. Nah, arah kamera juga kan ini coba bayangin teman-teman. Lebih enak nggak ya kan tengah-tengah gitu. Akan lebih nggak enak ketika arah kamera gini kan. Saya ngejelasin kayak gini kan beda gitu atau arah kamera gitu. Jadi memang kamera itu sangat menentukan. Nah, kenapa saya menggunakan HP, kamera HP? Karena yang pertama, kalau saya menggunakan laptop bisa, tapi dari segi videonya kurang jelas gitu. Akhirnya saya konfirmasi sebelumnya ke teman-teman panitia, kalau saya akan menggunakan kamera HP, konfirmasi dulu. Dan nantinya ketika saya menggunakan HP itu, presentasi ya bentuk PPT itu kan akan sulit. Nah, makanya saya sharing link kepada teman-teman panitia sehingga nanti akan di-share oleh teman-teman gitu. Jadi inilah salah satu konfirmasinya, etikanya bagaimana sih kita dalam berdiskusi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu tetap. Jadi dianggap aja walaupun sekarang kita sedang online tapi anggap sedang offline. Next lagi. Nah, tadi saya sharing tentang sebelum online ya teman-teman ya. Nah sekarang kita nih lagi online kan. Sekarang lagi online bagaimana sih etika-etikanya. Oke lanjut lagi. Nah mute. Nah mute mic ya aja teman-teman. Jadi yang di ujung ada ya yang di mute. Nah jadi dibedakan teman-teman. Ketika saya misalnya sebagai sumber suara atau narasumber. Nah itu mic-nya nyala gitu. Karena kan suaranya biar bisa keluar gitu. Nah, kalau teman-teman lain itu di mute. Didiamkan gitu ya. Jadi biar nggak ada suara yang keluar. Kenapa? Jadi agar tidak mengganggu sumber suara. Nah, kali ini saya sebagai sumber suaranya, jadi saya yang unmute. Maksudnya saya yang proses gitu kan berbicara. Nah, teman-teman itu unmute. Nah, kalau bingung nanti bisa panitia juga bisa meng-unmute. Itu salah satu etikanya. Jadi biar komunikasinya berjalan dengan lancar sehingga juga prosesnya juga berjalan bertahap demi bertahap. Oke, next lagi, teman-teman. Nah, apakah kamera harus on? Tergantung situasi. Nah, tapi saya merekomendasikan kamera harus on. Kenapa? Karena yang pertama, kita menghargai orang lain. Jadi tadi saya sharingkan, prinsipnya adalah ketika kita berdiskusi secara online, kita menganggap kita berdiskusi atau bertemu orang yang langsung secara offline gitu, teman-teman. Jadi kamera itu harus on. Nah, apakah bisa juga off, kamera off, boleh juga, tapi konfirmasi. Misalnya ketika saya tadi kan konfirmasi dulu misalnya, off dulu gitu kan. Mohon maaf misalnya teman-teman ketika itu misalnya mau minum, ya enggak, kamera bisa di-off-in dulu gitu kan. Atau misalnya ada paket datang ataupun ada diskusi di luar gitu, bisa dipanggil orang tua, bisa juga di-off-in. Yang penting konfirmasi dulu atau ke toilet. Bentar ya teman-teman, saya ke toilet dulu gitu. Itu salah satu etika. Jadi biar nanti itu bisa diterapkan dan semua peserta yang kita ajak diskusi itu tahu gitu kemana kita gitu sedang aktivitasnya apa. Jadi kita merasa dihargai dan menganggap ya seperti itu proses yang berjalan. Oke, next lagi. Nah, makan atau minum? No. Jadi ini ya. Jadi kalau bisa jika ingin ada makan itu bergeser. Jadi tadi kan saya lagi ngobrol tiba-tiba aus nih, wajar saya minggir dulu. Seperti itu etikanya gitu. Atau bisa di kamera di off-in gitulah.
Seperti itu. Jadi teman-teman silakan ya, kayak gitu. Jadi bisa diterapin juga. Next lagi. Nah, fokus meeting. Jadi hari ini saya fokus nih teman-teman. Saya nggak megang gadget lain, nggak megang apa, nggak megang buku atau apa. Jadi fokus. Kenapa? Jadi agar terjadi interaksi komunikasi dua arah gitu. Sehingga kita juga bisa menghindari pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu lainnya. Itu. Jadi ketika kita fokus, itu interaksi yang berjalan lancar sehingga ada sebuah hasil yang bisa dihasilkan. Next. Motong pembicaraan nggak sih? No. Kenapa? Nah, biasanya kalau diskusi ya kan, nah misalnya ketika ada satu sumber suara ngomong, nah suka ada yang motong gitu kan. Nah, kita sadar juga etikanya. Kita walaupun kita sedang online, kita juga harus berpikir ada fitur raise hand itu salah satu. Jadi ketika saya ngobrol, kalau saya kan tergantung ya kesepakatan dari narsumnya misalnya. Tadi saya bilang silakan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ngomong aja. Nah itu diizinkan. Jadi kalau misalnya sedang ngobrol bisa via raise hand atau via ngechat atau misalnya langsung ngobrol nggak masalah, tergantung kesepakatan awal gitu. Tapi akan lebih baik pakai fitur raise hand. Kenapa? Agar juga tidak mengganggu suara yang lainnya juga, terus juga komunikasi juga terjalin dengan baik gitu. Next lagi. Nah, diminta berbicara gitu. Kadang nggak sih? Nah, biasanya kalau host ya, silakan Ibu Niken monggo berbicara Bu gitu kan. Nah, atau silakan gitu kan. Nah, terkadang kita lihat juga konteksnya. Ketika kita membuat sebuah event atau meeting gitu, kita lihat apakah itu mahasiswa kita yang sudah kenal dengan kita atau itu virtual meeting secara umum gitu. Artinya kita perlu perkenalan dulu. Kita juga aktivitas kita apa sekarang dan lembaganya apa. Tadi saya mencontohkan, hari ini saya akan sharing terkait dengan etika di dunia virtual gitu. Dan sebagian mahasiswa MSP gitulah. Mungkin Ibu Niken kenal sama saya, tapi ada beberapa mahasiswa yang nggak kenal. Atau misalnya perwakilan di desa Cikarawang. Sehingga ketika diminta berbicara, saya juga mengucapkan salam. Selamat pagi semuanya. Kenalin saya Pak Dipai. Saya lulusan MSP dan sekarang saya lagi fokus di Forest Watch Indonesia sebagai media dan komunikasi. Gitu. Jadi agar komunikasi berjalan dengan baik sehingga terjadilah interaksi Q&A atau tanya jawab gitu ke depannya. Next. Nah, tadi yang aku bilang, kesepakatan host gitu kan, itu mengikuti peraturan virtual Zoom. Misalnya tadi, ketika pertanyaan, silakan yang mau ditanya, silakan bisa kolom chat atau raise hand gitu kan. Itu kesepakatan di awal gitu. Karena memang kita menganggap komunikasi itu akan terjadi dengan baik ketika berjalan dengan lancar gitu kan. Adanya kesepakatan di awal, bagaimana sih prosedurnya, prosesnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Itu yang harus kita jalani. Next lagi. Nah, kadang ya, jika ingin keluar live group kan saya juga banyak mengalami pengalaman gitu kan. Langsung misalnya ketika saya ngisi atau apa gitu kan. Banyak yang live group, karena nggak ketahuan gitu kan. Nah, tetapi itu ada etikanya teman-teman. Jadi konfirmasi dulu di awal gitu kan. Ketika via chat atau ucapan terima kasih gitu. Pengalaman saya ketika misalnya saya menjadi sebuah peserta gitu kan. Nah, saya di awal selalu bilang sama panitianya, kadang saya sebagai dari lembaga itu banyak undangan misalnya mengikuti press conference atau kegiatan komunikasi media dari NGO lain gitu lah. Karena saya suka bilang, teman-teman perkenalkan saya Padi, saya hari ini mewakili dari Forest Watch Indonesia, tapi mohon maaf teman-teman, mungkin saya cuma bisa 1 jam gitu. Nanti jam 10 saya akan live ya karena ada pertemuan lainnya gitu. Nah itu sudah konfirmasi gitu. Ketika sudah berjalan semuanya dan sudah mendekati jam 10 kesepakatan, dikonfirmasi. Itu bisa via chat atau misalnya ada pertanyaan gitu kan. Misalnya dari hostnya, silakan ada pertanyaan. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, saya izin live ya mungkin atau apa gitu atau via chat gitu loh. Jadi itu semua itu ada etikanya gitu. Jadi biar berjalan dengan lancar, komunikasi juga prosesnya lancar sehingga ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Jadi itulah etikanya. Next lagi. Teman-teman saya izin ya, mau minum dulu, haus soalnya. Nah, jika sinyal jelek gimana sih teman-teman? Nah, kadang nih tadi kan saya bilang, wah, apps-nya error nih, ya kan, Zoom-nya error. Akhirnya apa? Sinyal jelek, akhirnya saya juga reinstall gitu kan.
Saya juga ganti koneksinya dan konfirmasi juga gitu. Maaf teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sih apps error? Jadi kita mencari sesuatu yang lebih gampang koneksinya. Next. Ya, itu aja sih teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat sharing-sharingnya dan monggo jika ada pertanyaan. Silakan panitia. Halo? Ada suaranya kah? Halo? Adik-adik, Halo adik-adik? Hadir, Bang. Halo? MC-nya tadi. Ya. Nah ini nih makanya jadi dari ketika kita membuat virtual meeting ini ya, kalau bisa standby MC-nya, jadi udah ada timingnya, itu juga kalau bisa fokus gitu. Tadi makanya aku selalu bilang fokus. Jadi karena narasumber itu kadang kita nggak tahu ya prediksi apakah dia sharingnya lebih cepat atau lebih lama, jadi makanya ada timekeeper-nya gitu. Itu sih proses-proses yang harus dijalani gitu. Monggo dari panitia silakan. Baik, maaf rekan-rekan sekalian, tadi ada masalah sinyal dan baru berhasil untuk join ke room meeting lain. Yep. Baik, terima kasih kepada Bang Pardi atas pemaparannya yang informatif banget. Sebelumnya nih, saya mau nanya nih Bang, boleh sharing-sharing sedikit mungkin selama mungkin setahun lebih ini ya Bang, kan kita udah pandemi ya. Nah, itu kan kita virtual meeting terus nih, kira-kira dari sisi Bang Pardi sendiri, suka dukanya tuh apa aja nih selama kita virtual meeting? Mungkin kayak bisa perbedaan kayak gak enaknya virtual meeting atau enaknya dibandingin sama yang biasa, yang kita offline gitu Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih pertanyaan. Mohon maaf tadi dari siapa? Nah itu perkenalan dulu, namanya siapa, lembaganya apa, pertanyaannya apa gitu. Dari siapa tadi maaf? Dari Gita Bang. Oh Gita ya, oke. Ya, oke makasih Gita ya. Jadi Gita, kita kan udah lebih pandemi lebih hampir 2 tahun ya dari 2019 gitu. Ada enaknya dan gak enaknya gitu. Yang pertama itu enaknya itu kita fleksibel teman-teman. Jadi ketika kita meeting kita nggak usah jauh-jauh gitu kan. Misalnya saya di Indonesia, teman saya di Belanda gitu. Itu gampang, kita bisa virtual meeting gitu. Atau misalnya ketika berkomunikasi gitu kan. Sekarang ada WFH kan, work from home gitu. Jadi semuanya itu bisa dikerjakan dari rumah. Makanya kenapa ada istilah sukseslah kamu sehingga tetangga kamu gitu loh. Padahal ya kan sukses itu nggak harus kita kerja keluar rumah gitu kan. Makanya kenapa teman-teman sekarang tuh konten kreator itu dibuktikan. Maksudnya benar-benar dibutuhkan di mana-mana dan menghasilkan uang gitu ataupun cuan gitu. Itulah teman-teman. Jadi itu kelebihannya, hemat ya kan, maksudku hemat ongkos juga. Misalnya ongkos kalau ketika kita harus keluar ngabisin waktu, tenaga, biaya gitu kan untuk menuju suatu tempat, itu yang pertama. Terus juga fleksibel waktunya. Nanti misalnya nanti jam 1 kita meetingnya di sini, jam 3 juga meeting, jam 4 juga meeting. Oh, it's okay gitu. Saya cuma diam di kamar aja gitu kan. Yang penting kuotanya juga udah siap gitu. Itu permasalahannya. Itu kelebihannya juga dan artinya kita bisa manajemen waktu juga fleksibel. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kurangnya banyak. Yang pertama itu interaksinya bakal beda teman-teman. Contoh misalnya, ketika saya ngobrol sekarang sama teman-teman sharing, oke, silakan. Informasi mungkin bisa tersampaikan. Tetapi tidak semua informasi bisa disampaikan. Artinya ada beberapa hal yang beda. Contoh deh, kalau kita ngobrol sama orang via telepon, itu beda nggak sih rasanya ketika kita ngobrol langsung? Ya nggak? Mungkin kalau sekarang saya sharing sama teman-teman, mungkin dibatasi oleh waktu. Cuma 1 jam sharing tentang bagaimana sih sikap dan etika ketika virtual Zoom. Itu aja, fokus. 1 jam beres, ngisi acara udah beres off gitu lah. Tapi kalau kita offline, misal saya datang ke kampus, ya kan, saya sharing 1 jam gitu kan. Acara udah beres, tapi setelah itu bakal banyak obrolan-obrolan lain. Misalnya ketika, gimana nih
MSP lagi sibuk apa, yuk kita kolaborasi. Sekarang Desa Cikarawang lagi fokus apa nih, yuk kita apa yang bisa saya bantu gitu kan. Jadi itu perbedaan banget gitu loh bagaimana bersikap. Terus yang enak juga istilah fatigue gitu. Jadi bosan banget teman-teman. Gimana sih teman-teman ketika sudah mumet, udah bosan tiap hari main online gitu ya, tiap hari zoom gitu kan, itu bakal stres banget gitu loh. Jadi ini ngaruh banget ke otak gitu kan, bakal jadi pusing banget gitu, dan itu mempengaruhi banget. Ditambah lagi ketika kita banyak kegiatan online gitu kan, kuota, jangan sampai lupa loh, penting banget loh. Kuota bakal lebih boros kan, terus juga banyak penyakit mental kayak stres karena setiap hari zoom gitu lah. Butuh refreshing seperti itu. Itu sih kita yang bisa saya sharing gitu. Jadi ada kelebihannya dan nggak enaknya gitu. Nah, makanya kita berharap semoga pandemi ini cepat selesai. Gitu kita. Semoga menjawab ya. Ya baik, terima kasih ya Bang sharingnya. Nah, Sama-sama. sebelumnya nih kita kan akan masuk ke sesi diskusi, tapi saya ingin mengingatkan hadirin untuk mengisi presensi dengan link yang sudah dibagikan pada kolom chat ya teman-teman sekalian. Mohon untuk mengisi presensi dengan nama lengkap untuk kebutuhan sertifikat. Baik, untuk sesi diskusi terbagi atas 2 termin. Setiap termin karena bertanya dapat menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun pertanyaan dalam kolom chat. Kepada hadirin yang bertanya untuk memperkenalkan diri serta institut. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin Sebelumnya mohon maaf Mbak Gita, Mas Pardi. Iya. Sekitar jam 10.40 saya pamit ya, karena ada hal lain yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Mas Pardi atas paparannya. Terima kasih pada Bapak, mungkin juga ada Ibu dan adik-adik sekalian yang dapat hadir. Semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Bu Niken. Ya, sehat terima kasih Bu semua. Niken. Sehat semua Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jam 10.40. Waalaikumsalam. Ya. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Oh, ada Mbak Ana Kamila, silakan Mbak. Iya, selamat pagi Bang Ferdi. Sebelumnya mohon izin teman-teman semua karena belum bisa on cam karena terkendala dari izin bertanya ke Bang Ferdi. Perkenalkan, nama saya Ana Kamila Tunisa dari IPB University. Alhamdulillah se-alma mater sama Bang Ferdi juga dari MSP. Kira-kira Bang, kan kita udah melakukan virtual itu dari mulai Maret April tahun lalu ya Bang, berarti kalau dihitung itu sekitar 1,5 tahun. Nah, dari pengalaman Bang Ferdi selama menjalani kegiatan secara online, apa kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta selain dari oh ya maaf saya terkendala sinyal ya, atau kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemukan gitu sama Bang Ferdi, dan kira-kira solusinya itu bagaimana gitu Bang, kayak misalkan tiba-tiba kayak tadi moderator atau dari teman-teman juga ada yang device terkendala juga seperti itu Bang. Oke, makasih ya Kanda ya. Jadi saya sharing ya. Jadi apa namanya? Saya kan di bagian media dan komunikasi di Forest Watch Indonesia. Jadi memang kita sering banget bikin virtual meeting, kita juga bikin event, saya juga bikin podcast, saya juga bikin apa namanya konten di media sosial tentang kehutanan dan kelautan gitu. Nah, memang banyak banget gitu kendala-kendalanya gitu, dan memang harus banget kita apa namanya pengalaman yang banyak yang harus kita diskusikan seperti itu. Nah, terus tadi itu mohon maaf tadi aku kurang ya. Pengalaman apa tadi, maaf? Tadi aku lagi ini. Kenima tadi ya, siapa? Kamila. Ana Kamila. Iya Bang. Apa kesalahan-kesalahan yang paling sering ditemukan? Oh, ya. Ya, oke. Makasih ya. Nah, kesalahan itu banyak banget teman-teman kesalahannya. Pertama, terkadang sebanyak banget mereka tuh cuma silent ya, cuma diam gitu. Kayak misalnya
makanya tadi seharusnya ketika kita diskusi itu di awal itu, misalnya gini, pengalaman saya itu ketika membuat sebuah event ya. Jadi yang pertama itu sudah dijelaskan nih, siapa hostnya, siapa co-hostnya, itu yang pertama. Terus yang kedua pembagian peran. Oh, sistemnya ketika kita membuat sebuah virtual meeting atau Zoom ataupun acara meeting semuanya gitu loh. Jangan sampai itu tuh kayak bengong kayak tadi gitu kan. Jangan coba kayak klik klik klik. Nah, harus ada hostnya yang standby gitu loh atau perwakilan. Jadi kenapa misalnya hostnya pembawa acaranya sudah ada nih yang nge-backup gitu kan. Jadi misalnya ketika tadi ada kendala sinyal, nah itu sebisa mungkin dikonfirmasi, sebisa mungkin langsung diketik. Mohon maaf teman-teman, ada konfirmasi karena kesalahan teknis itu karena sinyal gitu loh. Nah, kalaupun si hostnya tadi itu ada bermasalah teknis, permasalahan, jadi bisa di backup langsung. Jadi misalnya, contoh ketika saya MC gitu kan, contoh ini, saya susah nih atau di mute-nya kurang nih. Nah, langsung diomongin, Par, mic-nya masih mute gitu. Dan itu terus juga bisa dibantu sama teman gitu. Itu makanya. Jadi terkadang mereka tuh suka lupa kalau mereka tuh berpikir ya ini online gitu. Padahal walaupun kita diskusi online, kita harus menganggap ini tuh diskusi offline gitu. Jadi makanya kenapa sudah on cam. Kalau tadi kamu konfirmasi kan, mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena dikarenakan kendala sinyal. Nah itu kan lebih enak ya karena konfirmasi gitu. Terus Maaf dipotong, juga, pamit ya, Mas. ya silakan Ibu. Maaf dipotong. Yuk, Ya silakan Ibu. Terima lanjut. kasih Ibu. Ya, salam. Nah, terus juga permasalahan tadi ada juga nih kesalahan-kesalahannya kayak misalnya terkadang mereka tidak menganggap peserta gitu kan. Makanya kan saya tadi langsung ini kan say hey kan, halo semuanya teman-teman gitu kan, kenalin saya gitu-gitu. Nah, dan biasanya juga kadang mereka langsung gitu loh, langsung ke acara gitu. Kalau bisa kan ditanya dulu misalnya, bisa diketik gitu kan. Hai teman-teman, dikasih sebuah pertanyaan gitu kan. Misalnya tentang tadi bisa aja gitu. Misalnya teman-teman setelah Zoom 2 tahun, bagaimana nih teman-teman menganggap virtual meeting ini gitu. Jadi itu seperti kuesioner yang dikasih ke semua peserta. Apa? Tujuannya apa? Agar ada interaksi gitu loh. Terkadang sekarang udah banyak Zoom di mana-mana hampir 2 tahun ya. Makanya aku bilang Zoom fatigue gitu. Orang udah bosen banget. Virtual meeting udah bete, udah bosen. Jadi sehari-hari itu udah tiap hari tuh Zoom. Saya tuh sehari itu bisa sampai 5 sampai 6 kali Zoom gitu loh. Itu bikin butek banget gitu, otak gitu kan, butuh refreshing juga gitu. Jadi makanya kalau bisa ya manajemen waktu juga bagaimana kita mau diskusi, terus juga kita lihat juga gitu kan. Oh, ini diskusi tentang apa, siapa pesertanya gitu. Jadi kita biar bisa memperhatikan kita mau sharing tentang apa sih seperti itu. Jadi sebelum kita menghadiri sebuah Zoom atau diskusi, kita harus tahu juga ini acara tentang apa, siapa penyelenggaranya, pesertanya siapa aja, kira-kira gue di sana itu bakal ngomong apa, berperannya seperti apa, apakah gue aktif atau enggak di sana, tujuannya seperti apa gue ingin menggali informasi, atau berjejaring atau bagaimana gitu. Jadi itu tips dan trik dan kesalahannya itu banyak banget. Itu sih Kamila, semoga menjawab ya Kamila. Baik, terima kasih ya Kang Fardi atas jawaban. Ini selanjutnya ada Mbak Ade Nurul nih yang raise hand juga. Mungkin mau on mic juga ya. Silakan. Silakan. Oke, halo, suara saya kedengeran nggak? Ya, makasih Bang. Untuk Bang Fardi saya izin bertanya Bang. Izin perkenalkan diri dulu ya Bang. Saya Nurul Jessica dari mahasiswa IPB Angkatan 55, lebih tepatnya juga anak MSK 55 nih Bang. Mau bertanya perihal persoalan belakangan ini, kan anak 55 masih banyak yang nah KKN ini kan karena emang berbarengan dengan masa COVID yang melonjak lagi, jadi kebanyakan proker dari kita itu dibuat menjadi online gitu Bang. Nah yang jadi pertanyaan saya ini gimana sih, gimana menurut Abang gitu, hal apa aja yang mesti kita perhatikan dalam ada bervirtual meeting terhadap orang-orang, terlebih orang-orang desa nih Bang, yang masih banyak awam banget tentang virtual meeting gitu, dan masih banyak yang belum tahu tentang gimana sih ngegunain Zoom, gimana sih di Zoom ini beradab gitu. Nah, dari Bang Fardi sendiri gimana? Terima kasih Bang. Oke, jadi gini, kalau di saya ada namanya pemetaan aktor. Ya, pemetaan aktor. Jadi
begini, kalau kita, ini strategi perang namanya. Jadi kalau kita ingin menghancurkan musuh atau ingin menguasai musuh atau ingin mendapatkan hati gebetan atau cewek gitu ya, kamu harus tahu juga nih bagaimana sih sifatnya dia, bagaimana sih kebiasaannya dia sukanya apa sih, kira-kira apa sih yang dia nggak suka, itu ya, itu poin utamanya. Sama ketika kita berbicara, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ketika COVID ini semua berubah jadi makhluk, tadi makhluk sosial menjadi makhluk digital. Mau nggak mau kita harus ikutin, kita harus beradaptasi, karena kalau enggak ya susah, ya enggak? Makanya kenapa sekarang konten kreator di mana-mana, artinya semua serba digital, semua itu serba digital. Nah, sama ketika kita ingin membuat sebuah KKN di desa gitu loh. Biasa kita ke KKN, kita ke desa gitu kan, kita bertani ataupun diskusi di sana gitu kan. Karena COVID, ya semua serba online gitu. Yang pertama, lihat dulu segmentasinya. Masyarakat desa itu masyarakat desa apa? Terus itu yang pertama. Kedua, lihat juga apakah mereka biasa menggunakan HP atau enggak gitu kan. Kalau mereka biasa menggunakan HP, oh mereka bisa nggak ya pakai Zoom? Nggak bisa. Kalau nggak pakai Zoom, kita harus cari dulu. Kira-kira masyarakat semuanya biasa pakai apa? Oh, misalnya saya nggak biasa pakai Zoom, saya biasa pakai WhatsApp video. Oh, berarti teman-teman harus tahu segmentasi berarti WhatsApp video. Nah, harus tahu juga di desa itu atau di wilayah itu kira-kira berapa orang yang menguasai ilmu itu. Oh, saya yang di sini misalnya contoh satu RT cuma satu orang nih yang bisa WhatsApp video, contoh ya. Nah, artinya teman-teman juga harus mengedukasi satu orang itu biar bisa ngajarin teman-teman yang lainnya gitu loh. Kebayang ya? Ya nggak sih? Nah, jadi biar ketika kita datang itu juga biar bisa juga ilmunya juga sampai gitu tersampaikan. Atau misalnya, tapi Bang, gue harus turun lapangan. Oke, bisa aja. Tadi aku bilang, itu sistemnya kayak ini, kayak sedikit-sedikit dulu gitu. Misalnya, saya mau datang ke KKN Cikarawang gitu kan. Oh, masyarakat di sana yang harus saya berikan informasi itu ada 50 orang misal. Kita nggak bisa langsung dong, karena kan COVID ya, dan harus menjadi prokes gitu kan. Kita bisa aja, misalnya kita datang ke lapangan dengan dengan standarisasi prokes ya, prosedur kesehatan. Nah, kita edukasi ke mereka, tapi nggak langsung 50 semuanya. Bisa pelan-pelan dulu, misalnya hari ini 5 orang dulu, besoknya 5 orang, 5 orang, 5 orang. Jadi yang penting tetap pakai masker atau jaga jarak gitu loh. Itu kalau enggak pakai video juga bisa gitu kan. Bisa aja sekarang misalnya Pak, kita mau kakak ini tentang apa, tentang ini. Bisa aja kan kirim video ke mereka. Ya nggak sih? Tentang cara ini. Nah, makanya aku bilang, teman-teman harus tahu juga nih. Pertama, bagaimana sih kebiasaan desa itu, masyarakatnya pakai teknologi, melek teknologi atau enggak gitu kan. Lebih suka pakai teknologi atau enggak. Kalau enggak ya teman-teman harus turun lapang. Caranya itu, prokes tetap dijalankan. Kalau masyarakat desanya itu tetap pakai teknologi, dilihat dulu apa yang dipakai, apakah Facebook video ya kan, Facebook Live atau misal WhatsApp video atau Zoom atau Skype, jadi biar tahu juga itu. Terus kira-kira ke depannya bagaimana, karena gini teman-teman, kalau KKN teman-teman jelas datang ke lapangan, oh gue udah tahu nih KKN 2 minggu, berarti kan stay di sana gitu kan, atau ada fokus gitu. Tapi kalau digital bingung, kadang santai di rumah ini virtual, karena suka lupa kan, besok harus meeting gini, besok gini. Nah, makanya dibikin jadwal. Gitu loh. Hari ini diskusi virtual dengan Bapak ini. Hari kedua diskusi dengan Cek Odah, misalnya warga RT bla 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 gitu kan. Nah, jadi harus tahu nih, ngobrol gitu kan. Dan teman-teman juga harus ingat, teman-teman mungkin mahasiswa. Nah, cara bahasanya juga disesuaikan dengan mereka. Misalnya masyarakat desa itu bahasa Sunda atau bahasa sederhana gitu. Nah, teman-teman ketika KKN jangan menggunakan istilah-istilah akademisi. Misalnya gini, halo Ibu, saya Pardi, saya masuk kehutanan Bu. Iya, bagaimana Bu deforestasi di wilayah ini Bu? Ya mereka juga bingung, deforestasi apaan eta teh gitu kan. Tapi kalau enak Bu, gimana Bu kalau rusaknya hutan di dia aya Bu? Atau misal tebang liar gitu. Oh, aya Kang, aya. Nah, kan lebih enak ya interaksinya gitu. Jadi teman-teman aku bilang, teman-teman harus tahu bagaimana kebiasaan mereka, teknologinya bagaimana, terus kira-kira orang-orang di sana suka menggunakan aplikasi apa. Itu sih. Semoga semoga bisa menjawab. Terima kasih Bang.
Sama-sama. Baik. Terima kasih Bang Pardi dan Ade Nurul atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad Bastari dari perwakilan Ketua Gapoktan kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Atau mungkin ada komentar seperti itu? Silakan Bapak Ahmad. Suaranya Pak, suaranya masih mute Pak. Nah. Suaranya iya. Halo, Bastari, sehat Pak. Assalamualaikum. Salam kenal ya Pak. Waalaikumsalam. Salam. Enggak, saya tadi mengikuti dari awal dari Pardi itu bagus sekali ya. Masalah Ya, zaman Pak. sekarang kan udah canggih Pak. Dari Pardi. Ya, Pak. Ya. Zaman canggih dalam arti kita harus mengikuti zaman. Seperti saya ini ikut Zoom. Alhamdulillah. Memang saya belum begitu mengerti, ya minta bantu sama anak saya. Gitu. Atau ada mahasiswa gitu. Tadi pembicaraan etika emang sebenarnya bagus Pak Depardi, supaya kita bahasa ada juga kan, dalam arti ada kan kalau mahasiswa kalau turun ke lapangan kan bahasanya agak apa ya, dalam arti yang agak asing-asing ya. Depardi bilang kan kita harus sesuaikan dengan beradaptasi di wilayah desa itu sendiri gitu. Karena aktivitas Depardi sekarang apa nih? Kalau saya Pak Ahmad, sekarang aktivitasnya di media komunikasi Pak, di Forest Watch, jadi lembaga kehutanan Pak. Nah, jadi saya itu kalau misalnya ketemu mahasiswa, bikin konten, bikin podcast, jadi informasi-informasi tentang tadinya yang bahasanya susah Pak, gimana sih kita sederhanakan gitu Pak. Itu jadi makanya. Depardi boleh nih dari kelompok kami nggak? Kalau bisa lebih lanjut lagi cara membuka suatu admin, ya. Ibu KWT Melati, Poktan, tolong ajarin. Ya, boleh. Tadi sebenarnya tidak semua tadi ya. Ya, ya. Kelompok-kelompok kami. Emang ini bagus sekali. Karena kenapa? Zaman sekarang kan istilahnya harus melalui ini. Iya, betul. Google Meet gitu. Ya, Pak. Ya, monggo Pak. Kalau bisa silakan. nanti tolong ajarin lagi deh Pak. Iya, saya senang banget Pak. Monggo Pak Ahmad. Kita atur waktunya, nanti bisa dibantu sama mahasiswa ya untuk setting waktu kapan. Saya bakal senang banget kalau berbagi seperti ini. Apalagi juga, saya juga asli dari desa loh Pak. Lebih enak ngobrol pakai bahasa sederhana gitu, lebih enak. Ya Pak. Nuhun Pak Ahmad. Nuhun Pak. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih nih Pardi dapat ilmu juga dari sini. Sama-sama Pak Ahmad. Nanti mungkin panitia bisa ngasih nomor HP saya atau bisa bantu memfasilitasi ya untuk kegiatan mereka juga seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapannya juga. Baik Bang, ini ada pertanyaan nih Bang di kolom chat dari Nur Alivia. Saya bacakan ya Bang. Menurut Bang Pardi, kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini sudah efektif belum ya Bang? Terima kasih Bang, katanya gitu. Silakan Bang Pardi untuk di. Kalau kegiatan efektif pasti semuanya efektif teman-teman. Makanya teman-teman kadang gini teman-teman. Banyak orang itu membuat kegiatan cuma pengen terlaksana kegiatannya. Tapi mereka kurang mengevaluasi. Ya enggak? Jadi kayak misalnya nih teman-teman bikin kegiatan ini ya tentang diskusi ini. Oke, bikin diskusi pesertanya sekian gitu. Tapi artinya nggak ada hasil yang dicapai gitu kan. Karena teman-teman nih misalnya contoh saya senang. Kenapa senang? Teman-teman membuat sebuah diskusi etika dalam virtual Zoom. Mungkin orang-orang yang di kota berpikir itu mah benar. Tapi kalau masyarakat di gitu kan ini jarang banget begini gitu. Apalagi masuk KN misalnya. Orang malas dong dengan bahasa-bahasa yang susah akademisi gitu. Tapi dengan adanya ini tadi contoh misalnya Pak Ahmad bilang, "Wah, ini saya merasa terbantu banget." Ini kan jadi sebagai sebuah
evaluasi. Artinya diskusi ini berhasil gitu kan. Ya enggak? Nah, dampaknya apa? Tadi yang saya bilang, Pak Ahmad bilang, ini kayaknya bagus nih kalau bikin kayak gini kegapoktan gitu. Ini bagus banget ke depannya. Artinya itulah pesannya tersampaikan gitu loh. Jadi memang dalam sebuah kegiatan itu perlu adanya evaluasi gitu. Jadi jangan sampai cuma kita bikin kegiatan setelah itu beres ya udah. Nah, makanya tadi aku bilang kan, kenapa perlu ada segmentasi. Jadi teman-teman biar tahu juga nih. Misalnya, nah, dan evaluasi bagus tuh ada linknya kan evaluasi. Jadi kan biar tahu nih ke depannya, oh kita mau ngadainnya seperti ini. Siapa sih pesertanya? Oh, berarti kalau pesertanya ini, berarti pakai bahasanya jangan bahasa yang sulit. Ya enggak? Nah, berarti artinya kita harus mengundang narasumber yang bahasanya enak, yang asik, yang enggak gitu loh. Nah, itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua misalnya, ini kita mau ngadain diskusi sama profesor-profesor, pesertanya akademisi, pesertanya misalnya ilmuwan-ilmuwan. Nah, berarti kita harus mengundang narasumber atau pembicara yang paham ilmu, yang paham akademisi. Itu kan mempengaruhi banget. Jadi bagaimana pesan itu tersampaikan gitu teman-teman. Itu. Jadi perlu adanya evaluasi, kira-kira oh ini bagus nih ke depannya seperti ini. Jadi sehingga kita membuat sebuah diskusi lagi akan lebih tertata dan lebih baik lagi gitu. Ini teman-teman saya kasih ini ya, saya kasih bukan tips sih, ini apa kayak solusi. Teman-teman, kenapa zaman sekarang orang-orang itu pada malas baca koran? Kenapa orang-orang pada malas baca jurnal? Kenapa orang-orang lebih suka Facebook, TikTok, YouTube, ya kan? Jadi makanya teman-teman kenapa? Karena artinya itu sekarang sulit banget membahasakan ke bahasa sederhana teman-teman. Ya enggak? Makanya kenapa influencer itu dibayar mahal. Konten kreator dibayar mahal. Tadinya mereka yang mengolah konten yang tadi bahasanya sulit menjadi bahasa sederhana banget sehingga orang tertarik. Itulah seni itu. Nah, teman-teman ini bakal di sebuah sesuatu yang menarik nih. Jadi ketika kita diskusi bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah gitu kan dan menyenangkan gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Bang Fadli atas jawabannya. Ya. Semoga terjawab Mbak Alivia ya. Ya. Terima kasih. Mungkin sebelum berakhirnya diskusi ini, saya ingin meminta Bang Fadli untuk memberikan closing statement-nya dulu Bang. Ya. Mungkin pesan-pesan untuk warga atau mungkin mahasiswa yang ikut Bang. Makasih teman-teman udah ngundang saya nih. Saya sih selalu sama sih pesannya sama semuanya ya. Kalau sebagai anak muda itu jangan baperan tapi berperan, asik. Jadi maksudnya itu kita harus berperan aktif dan baperan nih. Nah, saya senang banget. Terima kasih buat Pak Ahmad ya kan. Ditunggu ya. Pak, kita diskusi lagi untuk gapoktannya. Saya senang banget. Betul. Saya kalau misalnya COVID ini udah beres, saya pengen Pak main ke desa Cikarawang. Oh, enak banget kayaknya deh. Diskusi sama warga ya kan. Nah, nanti kita bisa silaturahim, ngebuat ram bareng. Ya kan kayak gitu. Itu intinya jangan sampai semua jangan cuma ketika Zoom beres cuma sampai sini aja gitu loh. Jadi harus ada selanjutnya. Jadi pesan saya sebagai anak muda jangan berperan aktif. Itu sih teman-teman. Thank you ya. Mantap sekali Bang Fadli. Terima kasih ya Bang Fadli. Baik hadirin sekalian. Sama-sama. Ya. Rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Berikut ini ada prosesi penyerahan kenang-kenangan dan juga sertifikat untuk narasumber kita, Bang Fadli. Yep. Terima kasih ya Bang. Semoga manfaat yang telah semoga semua materinya jadi manfaat untuk kita semua ya Bang. Yep. Baik. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk mengisi absen bagi yang belum. Lalu tak lengkap, benar banget nih kata Bang Fadli, tak lengkap apabila kita tidak mendokumentasikan momen ini. Untuk itu, mari menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaik. Kepada operator, mohon untuk bersiap. Di sini ada 2 slide ya teman-teman. Sesi foto akan saya pandu. Untuk slide pertama, bisa senyum formal dulu nih kita.
Gimana operator udah siap ya? Mungkin teman-teman boleh on cam dulu. Kita yang bisa on cam bisa dinyalakan dulu kameranya. Baik. Silakan untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Sesi foto akan saya pandu ya. Untuk foto slide pertama, senyum 1, 2, 3. Sudah. Baik, untuk slide keduanya 1, 2, 3. Baik, untuk foto selanjutnya boleh gaya bebas, boleh pakai reaction yang ada. Di sini ada macam-macam ya reactionnya teman-teman, boleh pakai gaya juga. Silakan 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita tiba di penghujung acara. Sebelumnya mari kita dengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Urbana Yunda. Kepada Saudara Urba kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gita atas kesempatannya. Sebelum kita tutup webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa penutup. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti dan untuk yang bukan beragama Islam bisa menyesuaikan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat wa taqdilana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakarat maut najata minan nari wa afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Teman, untuk acara ini izinkan saya untuk mengumumkan pemenang door prize, yaitu satu penanya terbaik atas nama Ade Nurul Jessica. Selamat. Kepada pemenang mohon untuk menghubungi narahubung yang tersedia, nanti akan dikirimkan di kolom chat ya. Selain itu diberitahukan kepada hadirin bahwa terdapat webinar series Citok lainnya, yaitu yang kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli dengan tema hidroponik dan budik damber sebagai alternatif pertanian pada lahan terbatas. Serta series Citok yang ketiga pada hari Jumat tanggal 30 Juli dan Citok keempat pada hari Senin tanggal 2 Agustus dengan topik-topik yang sangat menarik. Jadi jangan lupa untuk mengikuti media sosial kami di Instagram @KKND Cikarawang untuk informasi menarik lainnya. Demikianlah acara webinar seri Citok yang pertama ini. Saya Gita Susanti pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Padi, rekan-rekan anggota kelompok KKNT Bogor Cup 42, serta seluruh peserta yang telah menyukseskan acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Aku izin live ya teman-teman. Makasih ya Bang. Sama-sama, Iya, sukses makasih ya. Bang. Sukses Pak juga Ahmad, Bang. aku izin ya, Pak Terima Ahmad, kasih, teman-teman Bang. jawab, ya semuanya.
Monggo kalau mau sharing sama diskusi, aku terbuka. Silakan. Terima kasih Bang. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum. Thank you, Bang. Ya. Ini teman-teman semua.